Baik, teman-teman rahmati Allah. Inilah yang gambaran secara umum. Kemudian sisanya adalah bahwa mereka ini adalah wanita-wanita yang istimewa, yang luar biasa dengan kelebihan masing-masing. Saya berikan contoh keistimewaan dan kelebihan mereka. Kita semua tahu bahwa Aisyah radhiyallahu anha adalah istri beliau yang ketika Nabi ditanya, siapa wanita yang paling kau cintai? Nabi menjawab Aisyah. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu seperti yang antum lihat sekarang, kamar rumah beliau itu langsung nempel dengan raudhah, kurang lebih. Dulu ada pintu dulu sama Nabi ada pintu, keluar langsung masuk raudhah gitu ya. Ada 2 pintu dulu. Kamar Aisyah itu ada 2 pintu. Nah, ada yang mengatakan salah satunya langsung masuk raudhah. Nabi kalau sedang menyampaikan ilmu, duduknya di raudhah itu. Anda bayangkan ya? Bisa ngebayangkan ya? Insya Allah. Kalau ke sana kiblatnya, di mana rumah Aisyah, sebelah mana? Sebelah sana. Kalau ini raudhahnya, Nabi kalau ngaji ngadepnya nggak kayak saya begini. Saya membelakangi kiblat. Nabi membalikkan badannya, nempelkan punggungnya di dinding rumah Aisyah. Paham? Kemana ngadepnya? Ke sana. Itu kalau lagi ngajar ilmu. Karenanya tidak aneh kalau Aisyah adalah istri yang paling banyak ilmunya. Kenapa? Kedengeran. Antum tahu hadis Nabi tentang itikaf. Ketika Nabi itikaf, persis Nabi hanya memasukkan kepalanya, disisiri oleh Aisyah dari dalam. Kebayangkan sekarang? Persis. Karena langsung masukin kepala, disisiri sama Aisyah. Ya, ini pentingnya sisir dan penting menyisiri. Pernah sisir istri? Nah, itu. Masya Allah, istri Nabi itu. Jadi gitu. Karena Aisyah radhiyallahu anha menjadi wanita yang paling banyak ilmunya, dan memang Allah memberikan kepada Aisyah kecerdasan yang luar biasa. Karenanya cukup untuk menampung ilmu-ilmu Nabi SAW. Kecerdasannya sangat luar biasa. Nanti sepeninggal Nabi, para istri ini punya tugas untuk menyampaikan syariat Allah yang mereka pahami. Dan Aisyah adalah ada di posisi puncak di atas seluruh wanita. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha nanti menjadi guru besar sepeninggal Nabi, menjadi guru besar bagi para sahabat dan generasi tabi'in. Baik. Nabi SAW adalah yang beliau sebut sendiri, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik pada keluargaku. Jadi Nabi menjamin kalau urusan dalam keluarga, saya orang terbaik di antara kalian. Karenanya nirunya ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin sampaikan bahwa para muslimah silahkan dipelajari. Kalau kita punya putri-putri, Pak, pelajari dulu tentang istri-istri Nabi. Karena mereka adalah para penghuni surga. Mereka adalah orang-orang mulia, orang-orang suci yang mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah mengagumi sosoknya, maka mudah-mudahan nanti menjadi bisa masuk surga seperti beliau. Karena itu para muslimah silahkan dipelajari dari istri Nabi. Silahkan masuk surga Allah dengan cara istri yang manapun. Karena wanita punya sifat berbeda-beda. Dan di dalam kehidupan Nabi SAW dengan istri-istrinya, itu keteladanannya sangat dahsyat, luar biasa. Di semua lini, saya sebutkan sebagian. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki, karena tugas para wanita, dan Quran sendiri mengatakan, ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim minan nisa in ittaqaitun
wahai istri-istri Nabi, kalian itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain, asal kalian bertakwa. Itu artinya bahwa para istri Nabi SAW itu punya posisi yang berbeda dibandingkan para wanita yang lainnya. Makanya ada, menurut ulama, ada syariat tertentu yang memang itu pasti wajib di Ummahatul Mukminin, tetapi belum tentu bagi yang lainnya. Nah, disinilah teman-teman, dalam pembahasan tentang masalah keluarga sungguh sangat luar biasa. Bagaimana interaksi Nabi dengan para istri-istrinya. Ummahatul Mukminin, kalau kita melihat umpamanya Nabi dan istri-istrinya, antum akan menjumpai dalam hadis Nabi, dalam sejarah Nabi, bahwa Nabi dan istri-istrinya itu punya dialog-dialog yang intensif, tapi dialognya berkualitas. Dialognya berkualitas. Tadi saya sudah katakan ya, Aisyah yang serumah dengan Nabi umur 9, dan kemudian Rasul wafat kurang lebih umurnya Aisyah sekitar 18 tahun. Range antara 9 dan 18 itu, antum harus bayangkan 9 sampai 18, seorang perempuan usia 9 sampai 18. Dan bagaimana isi dialognya dengan suaminya, antum akan tahu bahwa ini bukan anak umur 18 tahun bahkan hari ini. Untuk hari ini bahkan bukan anak umur 18 tahun. Antum tahu anak umur 18 tahun hari ini ya? Bukan, bahkan. Kenapa? Dialognya sangat tinggi. Yuk sekarang saya tunjukkan. Salah satu contoh. Aisyah pernah berkata, ya Rasulullah, mengapa tidak kau bangun Ka'bah sesuai fondasi Ibrahim? Kan Nabi sudah berhasil Fathu Makkah itu kan, kemudian karena Aisyah tahu fondasi Ibrahim bukan Ka'bah yang seperti hari ini, kubus itu. Fondasi Ka'bah memanjang sampai akhir setengah lingkaran, akhir ujungnya Hijr Ismail. Jadi memanjang. Itu pertanyaan Aisyah, istrinya. Ya kan? Seorang muslimah berusia belasan tahun. Jawaban Nabi SAW, inna qaumaki hadithu ahdin bi kufr. Sesungguhnya masyarakatmu ini baru saja meninggalkan kekafiran. Titik. Ngerti? Itu dia level tinggi. Makanya anak tuh kalau punya iman, diajari Quran, itu diajak ngomong gampang nyambungan. Ngerti ya? Anak sekarang Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu diajak ngomong sudah sampai, gak ngerti juga, gak mudeng-mudeng itu ini. Subhanallah. Alat, makanya kenapa gitu? Alat komunikasi canggih sering miskomunikasi. Alat komunikasi canggih mana? Sering banget miskomunikasi. Aneh. Lihat kalimat Nabi. Inna qaumaki hadithu ahdin bi kufr. Masyarakat baru saja meninggalkan kekafiran. Aisyah. Ngerti Aisyah? Antum ngerti? Subhanallah. Itu anak SMA lah paling enggak itu umurnya. Diajak ngomong ngerti. Saya pernah nanya ini ke teman-teman kayak antum ini yang masalah berpendidikan tinggi. Saya bilang tolong dijawab, maksudnya apa itu? Kebayang nggak gitu levelnya Aisyah itu kalau kuliah level apa hari ini? Kemampuan kecerdasan mencerna kalimat Nabi yang sangat tinggi itu level apa? Tidak gampang. Jadi makanya tidak ada alasan kenapa tidak diserang ketika Nabi nikah dengan anak usia sangat belia itu. Ini masalah rumah tangga. Rumah tangga itu babnya bukan cuma umur. Selesai kuliah masih kayak bocah juga banyak kok hari ini. Bukan masalah umur. Karena pernikahan itu ada ilmu, ada ketenangan jiwanya, ada kemantapannya, mengerti tugasnya, berbagi tugasnya, dan seterusnya. Itu masalahnya. Gitu ya. Antum cari sendiri jawabannya. Nanti kalau nggak ngerti tanya sama Aisyah ya. Dan saya cek di kitab-kitab para ulama. Nanyanya masalah pondasi Ka'bah loh Pak. Pondasi Ka'bah kenapa tidak dibangun seperti pondasi Ibrahim ya Rasulullah? Masyarakatmu baru saja masuk Islam.
Apa urusannya sama pondasi Ka'bah? Ya kan bangun pondasi Ka'bah, bertanya dia. Baik. Ini subhanallah. Sangat luar biasa. Karenanya ini Bapak ya. Tidak aneh kalau Nabi SAW ketika ditanya, Nabi harus menjawab, mengungkap. Ini wanita yang paling dicintainya. Bapak-bapak yang begini, yang pinter-pinter begini, ya kan, soleh-soleh pinter-pinter nih, pasti nyaman kalau punya istri diajak ngomong gampang nyambung. Kebayang gak antum? Punya istri diajak ngomong gak nyambung-nyambung, Pak. Padahal di kantor tuh posisi antum luar biasa, ya kan, posisinya dahsyat, yang dialog dengan anak buah itu gampang nyambung kan, gitu. Itu kenapa Nabi sangat mencintai Aisyah. Ya, dialognya model dari itu. Semua istri Nabi juga begitu. Tetapi ini yang paling istimewa. Dalam hal urusan ilmu, ini yang istimewa. Gitu ya. Saya kasih contoh lain, Pak. Dialog lain, contoh. Suatu hari Aisyah nih ada gemuruh jiwanya. Aisyah sebenarnya pernah mengatakan ini sebenarnya. Saya ini susahnya. Saya ini mencemburui seseorang yang saya belum pernah melihatnya, bahkan nggak pernah ketemu. Biasanya cemburu itu kan pernah lihat, Pak. Minimal di foto handphone antum ya. Minimal itu. Kata Aisyah, saya ini cemburu pada seseorang yang saya itu nggak pernah ketemu dengan beliau, yaitu Khadijah. Nabi SAW, Nabi itu luar biasa betapa Nabi mengabadikan cintanya dengan Khadijah, tidak ada duanya. Gitu ya. Antum tahu lah bahwa bahkan di Madinah itu ada seorang ibu nenek tua, ibu nenek tua. Setiap Nabi, kalau Nabi motong kambing, Nabi bilang kasih ke nenek itu. Kan orang lama-lama nanya, Pak, itu nenek istimewa amat ya gitu. Bukan masalah dagingnya, tapi siapa yang memberi. Pemberiannya mungkin nggak seberapa, tetapi Rasul yang memberi. Orang ingin tahu siapa nenek itu. Nabi menjelaskan. Dulu waktu Khadijah hidup, dia teman baiknya Khadijah. Itu berteman dengan Khadijah. Subhanallah, Pak. Cinta itu abadi itu. Ini bukti, teman-teman. Bukti bahwa cinta Nabi tetap bersemi untuk Khadijah yang sudah meninggal. Tapi nikah lagi nggak masalah. Tidak mempengaruhi juga kalimat hari ini. Kalau orang nikah lagi disebut khianat. Khianat gimana? Cinta tetap bersemi dalam diri beliau untuk Khadijah yang sudah meninggal. Bahkan beliau tetap menunjukkan cintanya dengan bakti kepada siapa saja, bahkan termasuk orang yang pernah berteman dengan istrinya. Itu mendapatkan bakti Nabi SAW. Luar biasa. Gemuruh jiwa Aisyah melihat itu semua. Ini Khadijah sudah meninggal ya. Saya cemburu, nggak tahu tuh orangnya sudah meninggal di Mekah pula ya, makamnya. Tapi Rasul luar biasa. Akhirnya Aisyah berdialog dengan Nabi. Lihat cara istri anak masih sangat belia berdialog dengan suami. Perlu untuk pahami loh ya, usia Nabi ini kisarannya 50-60 loh ya saat itu. Nabi masuk Madinah itu 53 tahun. Paham ya? Serumah dengan Aisyah tadi tahun 2. Betul? Berarti sudah 55 tahun serumah dengan Aisyah. Jadi kalau ada dialog-dialog dengan Aisyah tidak disebutkan tahun berapa, antum harus pahami itu dialog Nabi antara usia Nabi 55 sampai 63. Paham itu? Dengan seorang anak muslimah yang masih sangat belia 9 sampai 18. Baik. Karena gemuruh itu Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalau kau punya kambing, kemudian ada 2 padang rumput, yang satu masih hijau, belum pernah diinjak kambing lain, yang satu sudah bekas dimakan kambing lain, kemana aku gembalakan kambingmu? Dialog level tinggi. Mukaddimahnya aja luar biasa. Oh, Nabi orang cerdas ya kan. Tapi karena pertanyaannya kambing, dijawab kambing. Gak usah panjang lebar dulu kan, pertanyaanmu kan kambing ya. Kambing ya kita jawab kambing. Begitu ya Pak. Saya ajari antum cara komunikasi ya. Kan jawab, nanyanya kambing, jawab aja tentang kambing kan. Gak usah dimarahin dulu. Ujungnya sih ketahuan. Kata Nabi, pastilah aku gembalakan ke padang rumput yang belum pernah diinjak kambing lain, masih segar hijau.
Nampaknya dengan mukadimah itu Aisyah merasa ini, wah ini pas, udah masuk mukadimah, udah masuk. Maka Aisyah mengatakan, terus mengapa masih kau ingat wanita tua itu? Masya Allah, kan? Namanya orang marah itu, Pak, gitu kan? Ya, namanya orang lagi cemburu itu, pahami. Kadang-kadang kalimatnya itu memang begitu. Kenapa kau masih ingat wanita tua itu? Dia juga sudah meninggal. Nah, berarti sudah pindah pembahasannya. Tadi kan kambing. Kenapa sekarang ngomongin wanita tua? Karena pembahasan pindah, Nabi sekarang bahas pindah gitu loh. Jadi yang simpel aja ya kan? Yang simpel aja. Tadi kambing sudah selesai, kambing. Sekarang kita bicara tentang Khadijah. Kalau sudah bicara Khadijah, Nabi harus sampaikan siapa Khadijah. Kenapa Nabi sangat mencintainya? Akhirnya Nabi berkata, kata Nabi, ma abdalani Allahu khairan minha. Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih baik daripada Khadijah. Itu apa enggak dalam di hati itu, Pak? Ya. Tapi itu dialog-dialog rumah tangga Nabi, Pak. Dialog-dialog mulia. Nanti saya kumpulkan dialog-dialognya untuk antum. Allah tidak pernah memberiku ganti istri yang lebih mulia daripada Khadijah. Kalau Nabi berhenti di situ, menurut saya, Pak, itu cuma sakit doang di hati Aisyah kan. Tapi subhanallah Nabi itu orang bijak sekali. Nabi menjelaskan kenapa saya katakan ini. Maka Nabi katakan, Nabi berikan 4 kelebihan Khadijah yang Aisyah tidak bisa. Nah, baru Nabi sampaikan, dia yang beriman, amanat bi hina kafaronin nas, wa saddaqatni hina kadzdzabani nas, wasarni bimaliha waruziku minha bi aulad. Ya, orang semua kafir, dia beriman. Orang semua tidak percaya sama saya, dia percaya sama saya. Dia menghiburku dengan hartanya. Nabi perlu dakwah dengan harta beliau. Dan darinya aku dianugerahi keturunan. 4-4-nya Aisyah nggak bisa. Fair bukan sekarang? Nah gitu. Memang kalau cemburu itu bicara emosi jiwa. Itu ukurannya nggak ada. Supaya kalau sudah mulai gemuruh, supaya agak netral, pakai logika, Pak. Paham ya? Ini kan logika banget, ini logis banget ini. Kenapa Khadijah sangat aku cintai? Alasan 1, 2, 3, 4, logis banget itu. Ada ukurannya logika itu. Tapi kalau jiwa, nah ini masalah emosi tadi range-nya nggak keukur itu atas bawahnya. Ya. Nah dari setelah sudah. Jadi subhanallah dialog itu terjadi. Dan beginilah maka Nabi dengan istri-istri beliau dan para istri berperan istimewa dalam kehidupan Nabi. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan ingin menunjukkan begini seharusnya menjadi laki-laki yang istrinya lebih dari satu, menjadi laki-laki yang adil, karena itu syarat seseorang menikah lebih dari satu, syaratnya adalah adil, ya kan? Kalau tidak bisa adil, kata Nabi, satu. Dari mana antum tidak bisa? Dari mana antum tahu kalau tidak adil? Hah? Fa in lam ta'dilu fa wahidah. Kalau kalian tidak bisa adil, maka satu saja istrinya. Dari mana antum tahu kalau adil nggak adil? Antum kan belum nyoba antum. Antum belum nyoba kan? Dari mana antum tahu kalau adil? Gitu. Kenapa? Karena keadilan itu ada ukurannya dalam Islam. Sehingga antum bisa mengukur, bisa nggak saya penuhi ini ya? Itu ukurannya. Kan ada ukurannya. Dan keadilan itu para ulama mengatakan ukurannya adalah fisik, bukan hati. Kalau hati, Nabi sudah berdoa pada Allah. Sudah berdoa pada Allah. Allahumma hadhihi qismati fala tu'akhidni bima la amlik fala tu'akhidni bima la amlik. Ya Allah, inilah pembagianku di antara istri-istriku. Maka jangan kau hukum aku karena apa yang tidak aku miliki. Apa itu? Hati. Karena Rasul bersabda, inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman. Hati seorang hamba itu, hati-hati para hamba ini, itu ada di jari Allah yang mahroman. Jadi terserah Allah, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan, terserah Allah. Nah urusan hati sayang, ya Allah, jangan kau hukum aku gara-gara itu. Kalau fisik, ini keadilan. Adilan. Makanya Nabi
membagi malamnya, membagi semua dengan adil. Ketika bilik ya semua bilik ya, adil. Contohnya ketika Rasul sakit berat yang mau meninggal itu kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihat ini dialog para istri dengan Nabi. Sudah sakit berat, itu Nabi saat itu bukan jatah malamnya Aisyah. Istri-istri Nabi SAW saat itu hadir, saat Nabi sangat berat sakitnya, bahkan sudah pingsan, sempat pingsan Nabi SAW, segala macam. Nabi kemudian bertanya pada istri-istri, nanti malam aku jatah di rumah siapa? Keadilan itu Nabi jaga sampai menjelang wafat. Tapi lihat, pertanyaan ini oleh para istri Nabi tidak dipahami apa adanya. Ya kan? Kan kalimatnya apa? Nanti malam saya jatah di rumah siapa? Kan jawabannya sederhana, di rumah fulana. Kan simpel, gitu harusnya kan? Sebut nama istrinya. Tidak. Para istri Nabi memahami. Oh, nampaknya Nabi ingin ke rumah Aisyah. Dari mana tahunya? Itu loh kan. Itu dialog tanpa kata namanya. Tapi dipahami. Tirulah Nabi SAW. Suami istri nggak keluar kalimatnya, Nabi langsung para istri Nabi paham. Maka Nabi begitu mereka itu dialog ini tentang nampaknya ingin ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan kan semua itu tahu bahwa Aisyah istri yang paling dicintai Nabi SAW, dan kemudian maka Nabi minta izin pada para istri yang lain ya untuk dirawat di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Karenanya Rasul meninggal wafat di pangkuan Aisyah, dan ini wafat terindah, meninggal di pangkuan istri ya. Gitu. Jadi kalau Allah ambil kita, nyawa kita, mudah-mudahan dengan wafat terindah ya. Masya Allah, wafat luar biasa. Nah gitu. Ini yang dibanggakan Aisyah juga. Tadi saya katakan para istri masing-masing punya kebanggaan. Ini yang dibanggakan Aisyah. Aisyah selalu mengatakan Rasul itu wafat di pangkuanku. Kebanggaan Aisyah. Jadi Nabi menunjukkan keadilannya sampai Nabi wafat. Ada catatan juga yang menarik. Ketika Nabi SAW mengajak istri-istrinya dalam perjalanan beliau, bahkan sampai perjalanan jihad. Jihad itu kan perang itu bahaya loh buat perempuan, dan Islam tidak mewajibkan perempuan perang. Bahaya buat perempuan, bahkan menakutkan. Tugasnya Masya Allah, tugas penting. Tapi Nabi SAW mengajak istrinya. Nanti posisinya di belakang, dijaga belakang, diajak istri. Tapi karena istrinya Nabi lebih dari satu, diundi. Maka diberlakukan undian. Diundi siapa yang keluar namanya, ya, dia yang ikut. Nah, itu yang bisa mengundi. Yang sementara belum bisa mengundi ya nggak bisa diundi kan. Namanya juga nggak bisa diundi. Itu diundi, kemudian keluar namanya, dia ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya ada sisi menariknya. Antum bisa bayangkan, ini juga ternyata pelajaran buat para ayah ya, para bapak. Sekali-kali boleh lah antum ya kan. Ya kan kalau kita ini kalimat saya Pak. Kan di dalam syariat untuk umat Nabi Muhammad maksimal hanya boleh 4. Ya. Mengajak istri pergi dalam tugas antum sekali waktu itu menarik. Saya dulu sering merenungi, kenapa ya Nabi ngajak istri? Ini kan perang loh kok diajak istrinya. Kan perang itu namanya perang, kadang kacau, kadang muslimin kalah, kadang-kadang bukan menang terus kan rawan gitu. Dan kenapa juga istri Nabi menikmati ini, menikmati perjalanan ini? Karena gini teman-teman, saya oh iya ya, saya sudah nanya nih ke banyak suami kalau ini, apa memang begitu? Ternyata jawabannya iya rata-rata. Saya nggak tahu antum jawabannya enggak nanti. Antum itu teman-teman mau tugas kemanapun,
tugas keluar kota, tugas keluar negeri, kemanapun itu. Tugasnya sulit, berat, melelahkan. Tapi di mata istri gini jawabannya, ayah mah enak, jalan-jalan terus. Jalan-jalan enggak? Oh sama ternyata di sini. Ternyata sama di Telkomsel ternyata. Sama ternyata. Padahal kadang-kadang, ya Allah jalan-jalan. Aku loh sampai sana nggak sempat jalan-jalan. Selesai tugas langsung pulang. Itu tidur aja nggak sempat. Saking lelahnya tugas. Tapi ya gitu, itu. Oh, ada hikmah besar di balik itu. Ya karena maksimal 4 ya kan. Untuk istri Nabi SAW. Kalau sementara ada yang tidak, yang belum bisa mengundi ya kan. Maka ya mungkin 4:1 lah ya. 4 perjalanan diajak sekali gitu. Iya 4:1. Anggap aja dia iya memang ini kehadiranmu karena yang lain kemarin istri yang lain. Kalau istri itu kosong, nggak ada gambarnya, wajahnya nggak ada kan. Iya, wajahnya tanda tanya itu nggak ada. Ini yang keempat jatahmu. Kita jalan jatahmu yang keempat nih. Gitu ya. Jadi ternyata ada nilai luar biasa. Nabi ajak itu. Karena ternyata di perjalanan itu pun ada pelajaran mahal buat keluarga muslim. Interaksi Nabi dan istrinya di luar rumahnya. Di luar rumahnya. Kalau di dalam rumahnya yang ceritakan istrinya karena nggak ada yang tahu kan. Tapi di luar rumahnya sahabat menyaksikan. Subhanallah ya. Bagaimana Nabi memberikan pahanya ya, untuk Sofiyah naik. Itu sahabat melihat semua loh, ya kan? Sahabat semua. Paham ya? Ya kita sih para suami minta maaf pada para istri lah ya. Yang belum sesempurna itu. Indah sekali. Menjadi sih. Ya, dan kesedihan Sofiyah juga pernah dipercayai. Nabi itu bisa menunda pasukan, menunda perjalanan pasukan karena istrinya. Biasa ya. Ya diseimbangkan lah, aku bisa mengukur mana pekerjaan ini harus jalan karena genting wajib sekarang juga jalan. Mana yang sekali waktu memberikan penghargaan ke istri, tunda sedikit pekerjaannya. Tunda sedikit karena istri saya. Ya, kalau bisa dilakukan itu. Karena itulah yang Nabi SAW ketika menghibur Sofiyah sedih segala macam, dihibur Nabi dulu. Sofiyah nangis ya. Sofiyah ngadui Rasulullah, ya kan? Ceritalah bahwa dia merasa tersinggung dengan apa yang dilakukan oleh istri Nabi yang lain. Ya kan memang Sofiyah memang putri Bani Israel, bapaknya tokoh Yahudi yang memusuhi Nabi. Kan? Tapi kan kalau disebut-sebut itu menyakitkan. Iyalah, sekarang Masya Allah sudah muslimah luar biasa. Tapi itulah masalah di perempuan. Masalah lisan itu memang masalah banyak di perempuan. Salah satunya Allah berfirman di surat Yusuf ketika ya wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fatah. Para wanita di kota itu ngumpul gosip. Misal Yusuf itu ngumpul kemudian bicara. Dia mengatakan itu istri dari pembesar kita ini godain budak laki-lakinya. Jadi menjadi aib yang dibicarakan. Itu sudah sama-sama. Itu menjadi masalah yang harus mendapatkan tarbiyah yang baik. Menjaga lisan. Dan itu yang dirasa Sofiyah merasa tersinggung dengan kalimat itu. Karena Sofiyah radhiyallahu anha itu secara postur memang nggak tinggi, Pak. Agak pendek ya, dan disitulah dia tersinggung dari semua sisi lah. Maka begitu dikatakan bahwa masa saya disebut-sebut sebagai keturunan Bani Israel Yahudi kan sudah lewat, masa nggak usah itu menyakitkan. Maka Nabi menghibur, kata Nabi begini, gitu kan, Masya Allah menghibur istri ya. Kalau besok digitukan lagi, saya ajari cara jawabnya. Jadi kadang-kadang gitu kan, istri itu harus diajari detail cara kalimatnya jawabnya. Ini kalimatnya gimana ya?
Sampai kalimat harus diajari kadang-kadang. Begini katanya. Kalau besok digitukan lagi, katakan kepada yang berkata, memang bagaimana saya tidak istimewa? Kalau ayah saya adalah nabi, paman saya adalah nabi, dan suami saya adalah nabi. Itu ya. Musa, Harun, dan Rasul Muhammad alaihi wassalam. Kan kalau bicara tentang nasab nyampaikan Bani Israel Nabi Musa, ya kan? Oh, itu nabi, rasul mulia. Paman karena Harun saudaranya. Ini paman saya itu. Jadi melampaui ayahnya langsung. Dan sekarang suami saya juga nabi. Jawabnya gitu aja. Kan itu sebenarnya jawaban-jawaban apa sih? Antum tahu ya jawaban-jawaban apa ya? Tapi itu kadang-kadang penting. Jawab-jawab gitu. Ya. Nah, jadi ikhwah khawatihadukumullah, Ummahatul Mukminin ini mereka berinteraksi dengan sangat baik sesama mereka. Sama mereka sangat baik. Bahwa sekali waktu terjadi kecemburuan, terjadi konflik antara mereka, itulah keluarga. Bahkan dalam hadis disebutkan bahwa istri-istri Nabi itu seperti ada dua blok, Pak. Ada dua blok. Pertama bloknya Aisyah, yang kedua bloknya Ummu Salamah. Gitu ya. Kalau antum sih soalnya gak ngeblok-ngeblok, apa ngeblok kemana? Gitu kan? Jadi artinya terjadilah itu. Tapi tadi namanya orang-orang mulia, orang mulia. Nah, kalau pernah sampai pecah piring juga pernah, jatuh pecah piring. Tapi simple, yang mecahin piring ganti. Gampang. Jadi apa ya Pak? Ya ini kawam, laki-laki kawam itu. Artinya yang mecahin piring ganti. Ya, kan saya juga sering mengatakan gitu bahwa memang kita harus belajar tentang manajemen cemburu di rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya karena kecemburuan itu ada yang mulia, ada kecemburuan itu yang salah tempat dan itu dimurkai Allah. Itu harus dipelajari. Nah, maka umatul mukminin ini oleh Nabi SAW, jadi mereka itu belajar dari Nabi, berinteraksi dari Nabi. Nanti ditugasi Allah Subhanahu Wa Taala, ditugasi Allah untuk wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Ceritakan, sampaikan apa yang dibacakan Allah di rumah-rumah kalian berupa ayat dan hikmah. Karena kalau urusan interaksi di dalam kamar atau apa yang ada di kamar itu tidak ada sahabat bisa masuk. Maka tugas para istri Nabi, karena Nabi teladan sampai urusan kamar, maka para istri Nabi harus menyampaikannya. Ini mereka menyampaikan. Karenanya Bapak Ibu, ketika siapapun istri Nabi yang menceritakan interaksi dengan istrinya, gitu ya, sampai dalam urusan kamar, bahkan urusan kamar mandi, gitu, itu karena memang Nabi itu teladan, Nabi itu membawa syariat di semua lini, karenanya harus disampaikan. Dan itu yang ngerti adalah istri-istrinya. Itu ada istri-istri yang ngerti. Baik, waktu saya habis. Saya kira itu, mudah-mudahan yang sedikit bisa memberikan panduan buat kita. Ya, ini saran saya, Pak, terakhir. Untuk kita dan generasi kita itu, yang begini saja nih cukup. Kita tidak perlu keteladanan yang lain. Kita tidak perlu kekaguman yang lain. Anak-anak kita silakan, Pak. Nanti kalau punya putri-putri carikan buku-buku atau Anda yang langsung menceritakan tentang puncak keteladanan mereka ini, yaitu Ummahatul Mukminin. Baca satu-satu sampai selesai. Biar mereka tahu, oh begini ibu mereka, oh begini teladan tertinggi mereka. Dan biarkan mereka mengagumi sendiri. Wanita mana yang kira-kira saya kayaknya cocok sama dengan Ummu Salamah, pokoknya. Saya kayaknya mirip kayak Zainab. Zainab itu istri Nabi yang terampil sekali tangannya. Kalau Aisyah itu kan akalnya terampil sekali, gitu. Zainab itu terampil sekali tangannya.
Sampai Aisyah sendiri mengatakan itu, Zainab itu wanita mulia, kata Aisyah. Wanita mulia yang dia tangannya itu menghasilkan uang, itu Zainab. Dan dia bersedekah dengan hasilnya itu. Nah gitu. Kan ada memang jenis yang gitu, ada, Masya Allah, tanpa mengganggu tugas seorang istri di rumahnya. Jadi mohon diberikan bukunya, diberikan pelajarannya kepada anak-anak kita biar mereka tidak salah mengagumi seseorang dan seterusnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan. Saya Muhammad Fasir atas penjelasannya. Insyaallah kita masih ada waktu jika ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mungkin dari Bapak dulu, saya mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan apakah pada saat turun wahyu itu istri-istri Nabi menyaksikan kondisi Rasulullah saat menerima wahyu? Saat Nabi dapat wahyu, terkadang istri beliau kadang melihat. Contohnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang serius dengan salah satu sahabat, Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Ini sahabat paling tampan di Madinah, pengusaha kaya. Karena beberapa pakaian sendal Nabi itu hadiah Dihya bin Khalifah Al-Kalbi. Selesai berbincang serius, Rasul nemui Aisyah. Kemudian Aisyah nanya, ya Rasulullah, barusan aku lihat kau bersama Dihya. Kata Nabi, itu bukan Dihya, itu Jibril. Ya, jadi Jibril datang sekali waktu dalam bentuk laki-laki yang tidak ada satupun yang kenal siapa dia. Sekali waktu datang dalam bentuk wajah Dihya. Dipilih laki-laki yang paling ganteng, wajah Dihya. Karena Dihya pengusaha suka keluar Madinah kan. Nah, kalau ada Dihya berarti ini Jibril nih. Jadi istri Nabi SAW suka melihatnya. Sahabat juga suka melihatnya. Sahabat ataupun istri juga suka melihat saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Gitu ya. Dan sejak Khadijah bilang, Jibril datang karena waktu di awal beliau dapat wahyu itu kan Rasul ingin meyakinkan dirinya bahwa ini malaikat bukan setan, kan begitu. Maka Khadijah wanita cerdas, dia menguji, yuk kita uji yuk, ini malaikat apa setan, diuji. Sehingga Khadijah berkata, nanti kalau yang menemuimu datang kabari aku, kata Khadijah gitu. Kita uji. Begitu datang, Rasul mengatakan, ini datang nih. Khadijah nggak bisa lihat, ini datang nih. Oke, diujilah oleh Khadijah dengan cara Khadijah duduk di pangkuan Nabi di sebelah sini dan segala macam. Masih ada nggak? Masih ada. Dia pindah, masih ada nggak? Masih ada. Itu dites dulu sama Khadijah, dan seterusnya. Ini sampai nanti kemudian Khadijah mengatakan itu bukan setan, itu malaikat. Jadi istri Nabi menyaksikan sebagian dari prosesi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah SWT. Karena kadang-kadang Nabi itu janjian dengan Jibril di dalam rumahnya. Berarti kan dalam rumah istrinya, dalam rumahnya. Di antaranya adalah ketika Nabi suatu hari itu nunggu Jibril karena Jibril janji datang. Ditunggu nggak datang. Nabi ini kok nggak datang Jibril? Nggak mungkin Jibril ingkar janji, itu nggak ada. Jibril tak pernah ingkar janji, ya. Maka Nabi keluar dari rumahnya, kok nggak ada? Jadi tunggu, kan janjinya dalam rumah, waktu yang jelas. Begitu di luar rumahnya, baru Nabi ngeliat Jibril. Loh, kok di luar, kan janjinya di dalam, ya. Jibril mengatakan, aku tidak mungkin masuk dalam rumah yang ada anjingnya. Nah, Nabi dan rumah saya nggak ada anjing, ya. Nabi masuk ke rumah, dicek rumahnya. Ternyata ada anjing kecil di bawah kolong.
Itu ada anjing kecil, pantasan Jibril nggak masuk. Ya kan? Karena kita semua tahu hadisnya, malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang ada patung dan anjing. Nah, jangan masukkan anjing dalam rumah, jangan masukkan patung dalam rumah. Malaikat nggak masuk. Lihat ini. Dan para ahli ilmu mengatakan bahwa anjing itu adalah mainannya cucunya. Anjing kecil itu, jaru itu adalah mainan cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi artinya Nabi kadang-kadang janjian dengan Jibril di dalam rumahnya, dalam rumah beliau, sehingga prosesi itu pasti akan dilihat oleh istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun istri Nabi tentu tidak bisa melihat malaikat, kecuali malaikatnya menjadi wajah Dihya atau wajah laki-laki yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Satu kita masih ada satu yang gede. Ya, tadi sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Budi, saya mau menanyakan, tadi disampaikan bahwa Ummul Mukminin ini, istri-istri para Nabi ini kualitasnya luar biasa, dari mulai Khadijah, Aisyah, Zainab, sampai Sofia dan yang lainnya. Saya mau menanyakan bagaimana proporsi antara nasabnya istri-istri Nabi ini, bahwa kita tahu istri Nabi ini dari nasab yang baik, dari keturunan petinggi Quraisy, dari petingginya Yahudi, istilahnya mereka adalah orang-orang yang bukan dari keluarga biasa-biasa saja, kualitasnya sudah baik secara keturunan. Bagaimana proporsi antara kualitas yang dapat dari keturunan ini atau udah aslinya itu sudah berkualitas dengan pendidikan yang Nabi berikan? Karena seperti Khadijah itu kan istilahnya dia sudah baik duluan gitu, sebelum nikah dengan Nabi, dan perannya Nabi dalam membina istri menjadi kualitasnya lebih baik lagi seperti itu. Proporsinya seperti apa, Ustaz? Berapa persen Nabi mendidik istri sehingga istri-istrinya itu mempunyai kualitas yang sebagus itu, dan berapa porsi yang kira-kira datangnya kualitas yang baik itu dari nasabnya? Baik. Ya, Nabi itu dari istri-istrinya tadi jumlah 10 plus 1 Maria, itu yang keturunan Quraisy 6, ada 6, berarti yang 4 plus 1 bukan Quraisy ya, 6, dan 6 ini artinya luar biasa. Kalau nasab Quraisy, lihat, nasab Quraisy, Nabi pernah memuji wanita Quraisy gitu. Sampai Nabi menyebut khairu nisa'in raqibnal ibil, sebagai wanita terbaik itu adalah Quraisy. Ahnahunna 'ala zauj wa ar'ahunna lima lizauj. Mereka ini sangat sayang pada anak-anak, ar'ahunna lil aulad. Mereka sangat sayang pada anak-anak, dan mereka sangat menjaga suami dan harta suami. Artinya bahwa memang Nabi nyebut Quraisy, berarti memang ada prosentase suku, bahwa suku itu membawa kebaikan. Karena gini, nanti teman-teman akan melihat ada riwayat tentang interaksi para wanita Mekah dengan para wanita Madinah. Itu kan saling mempengaruhi, karena mereka sama-sama muslimah yang mulia, mereka berinteraksi, ya saling mempengaruhi, plus minusnya ada. Gitu ya. Di antaranya adalah bahwa orang-orang laki-laki Quraisy itu tidak biasa dibantah oleh istri-istrinya. Begitu pindah ke Madinah, ya kan? Begitu pindah ke Madinah, kaget mereka, loh, kok tumben kamu berani bantah saya? Ternyata belajar sama wanita Madinah. Ya begitu itu ada tuh. Karena ketika Nabi memuji wanita Quraisy, berarti ada keistimewaan di wanita Quraisy. Adapun istri-istri Nabi yang lain macam-macam. Tadi ada yang keturunan Bani Israel, ada yang Mesir asli, Maria. Kalau ini adalah istri.
Kemudian yang lain dari suku-suku yang lain. Ada yang dari Bani Hilal, Al-Hilaliyah. Ada yang tadi saya katakan dari Bani Mustalib. Dan seterusnya. Itu mereka punya keistimewaan yang dibawa dari nasab. Tetapi mengandalkan keistimewaan nasab tidak mungkin. Kenapa? Karena memang kalau tidak terbina dalam Islam, maka bisa jadi modal kebaikan itu pun tidak keluar. Itu satu. Atau banyak sisi-sisi negatif yang dia punya, sehingga kebaikan dia ada sekalipun kemudian menjadi tidak terlalu istimewa. Makanya bergabung dua hal. Satu, ini adalah keistimewaan bawaan suku, nasab. Yang kedua adalah keistimewaan hasil pendidikan Islam. Ya. Tetapi di dalam wallahu alam, di dalam kalau kita melihat hasilnya, itu ternyata yang paling besar adalah proses tarbiyahnya. Proses mendidik para istri itu yang paling besar, yang mempengaruhi kenapa istri sampai istimewa itu. Ya. Nah nanti kalau sudah ketemu, sudah dia menjadi wanita yang solehah, maka keistimewaan yang dibawa ada dalam dirinya karena nasab itu akan bermunculan. Akan bermunculan yang luar biasa. Ya, menjadi sangat istimewa, bermunculan karena memang ada dalam dirinya. Ya, jadi seperti itu. Makanya kenapa Nabi mengatakan bahwa tunkahul mar'atu li'arba', wanita dinikahi karena 4 hal. Salah satunya adalah karena nasab. Karena nasab itu ada bawaannya. Nasab itu ada bawaannya. Tetapi yang terbesar adalah pendidikan tarbiyah. Karena kalau antum mau melihat umpamanya sebelum masuk Islam, Hindun itu istrinya Abu Sufyan itu bahkan sampai berani memarahi, bahkan narik suaminya di depan umum. Itu kan tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslimah yang terdidik dengan baik. Nah gitu. Jadi dia Quraisy. Artinya dia memang sampai seperti itu. Begitu seterusnya. Artinya tidak cukup dengan nasab, tapi nasab itu punya peran, punya andil. Ya, dan antum juga lihat bagaimana istrinya Abu Lahab ya. Sebenarnya kalau dia terdidik dalam Islam, dia pasti punya kelebihan, cuma karena dia kafir. Maka yang ada adalah dia maksimal dalam kerusakan. Ya. Itu akhirnya menjadi masalah besar dan akhirnya diancam neraka dalam surah Al-Lahab. Itu wallahualam bishawab. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT keluarga-keluarga yang diberkahi, keluarga yang istimewa yang menunjukkan peranan mata kita yang dikumpulkan dari surga Allah SWT. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si waktunya tinggal 1 menit. Saya cukupkan 1 pertanyaan lagi saja. Oh baik, masih ada? Satu lagi. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Ya. Ini saya tertarik dengan usia Aisyah saat menikah, Ustaz. Karena dikatakan akad umur 7 tahun dan tinggal serumah umur 10 tahun, Ustaz. Nah, dimana kalau misalnya saya coba compare dengan terjadinya usia sekitar 19-21 tahun. Nah, hal ini tentunya bukan banyak pertimbangan termasuk dari kajian kesehatan, di mana kematangan atau kesiapan baik fisik, mental maupun alat kelamin. Alat kelamin maaf bukan cuma mengelola tapi rahim dan sebagainya. Nah, untuk itu pertanyaannya apakah di usia kalau bisa kan dikatakan ahli baik itu kan sudah menstruasi ya bisa. Nah, untuk kita apakah di usia 7 tahun kan sudah haid, dan gimana pertimbangannya dari sisi kesiapan atau kematangan kami dari CDS. Baik. Ya, masalah kesehatan, masalah
yang dalam Islam sangat diperhatikan. Ini agama yang Qur'annya saja langsung mengatur masalah kesehatan. Mustahil Nabi SAW mengabaikan masalah kesehatan, termasuk kesehatan wanita. Karena itulah maka tidak ada tafsir lain kecuali bahwa memang ini tidak ada masalah dengan kesehatannya. Bahkan nikah di usia sangat belia seperti itu, bahkan sudah serumah di usia 9 tahun, yang tidak ada masalah dengan hal itu. Dan kemudian antum bisa lihat bahwa mohon maaf saya agak melencengnya jauh. Antum bisa saksikan, na'udzubillah, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan keluarga kita. Hari ini kita sudah mulai mendengar berita-berita yang tidak layak di anak-anak SD. SD loh. Belum tentu mereka sudah balik, belum tentu balik. Tetapi memang organnya itu memang sudah siap, tapi memang belum balik, karena tanda balik kan kita tahu. Kalau perempuan haid, kalau laki-laki ihtilam, mimpi basah. Itu kan kalau baliknya, tapi ternyata secara organ mereka sudah siap. Karena itu harus digabung dua-duanya, tidak ada masalah. Mari kita semua juga bersama-sama untuk membahas syariat ini tidak timpang. Ilmu pengetahuan itu dalam Islam tidak pernah ditolak, dengan satu catatan, selama tidak menentang syariat. Contoh begini, kalau hari ini pokoknya ada kajian tentang kesehatan reproduksi laki dan perempuan, kemudian umpamanya keluar rekomendasi ternyata tidak boleh nikah di bawah umur 25 tahun umpamanya. Yang begini nih, rekomendasinya pasti salah. Kalau ini kata-kata ini muncul dari penelitian ilmiah, kalau betul kan pasti penelitian juga salah. Tinggal Anda buktikan berikutnya, itu bisa dijamin. Kenapa? Kenapa? Karena tentang tema pernikahan kalau antum baca di dalam ayat dan hadis Nabi, itu didorong, dimotivasi, diperintah untuk segera menikah. Bahkan kita tahu ayat mengatakan wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahkan yang masih sendirian di antara kalian, dari budak-budak kalian ini yang masih sendirian, nikahkan. Kalau miskin, Allah akan buat berkecukupan dengan keutamaan Allah SWT. Sampai didorong gitu, sampai Quran itu mendorong, nikahkan dulu. Masalah nggak punya kecukupan dia, nggak punya nafkah yang cukup, nanti Allah memberikan kekayaan. Sampai segitunya itu mendorong bahwa untuk segera menikah. Ya, jadi tentang masalah kesehatan reproduksi, kesehatan rahim segala macam itu pasti sangat diperhatikan di dalam Islam, karena ini agama kebersihan, agama kesehatan. Hanya saja tadi bahwa ternyata memang ternyata kita hari ini disuguhi oleh pemandangan yang sangat tidak nyaman dengan berita-berita anak-anak SD yang umurnya juga seumur Aisyah saat 9 tahun itu kurang lebih. Bayangkan sekarang, bedakan antara kemuliaan nikah Aisyah yang baru 9 tahun dengan perilaku anak SD hari ini. Lihat itu jauhnya, gitu ya. Nah, itu menunjukkan betapa mulianya Islam ini. Di satu sisi anak-anak kecil hari ini, anak-anak kita sudah dirangsang syahwatnya dengan berbagai macam hal, gitu ya. Kemudian ternyata dibuatkan aturan untuk menikahnya ditunda jauh sekali. Bagaimana? Wong syahwatnya udah muncak, gitu kan. Sementara pendidikan iman dan akhlaknya juga nol. Ya sudah, yang terjadi pasti seperti binatang, mengumbar syahwatnya di mana saja. Dan itu menjadi fenomena yang sangat mengerikan, karena Islam menjaga betul kemuliaan, menjaga betul kesucian. Karenanya Allah memuji Maryam dengan bahwa Maryam itu innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Kata istafaki diulang 2 kali, itu Allah memilih Maryam, tapi di tengahnya Allah sampaikan Allah mensucikan dirimu. Mensucikan dirimu. Bahkan yang paling jelas, sangat jelas di dalam akhir surat Tahrim tentang masalah Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjah, bahwa kelebihan Maryam disebut pertama kali dia menjaga kemaluannya, suci, minta suci. Itu oleh Quran dipuji. Kesucian, kehormatan sangat dipuji dalam Islam, karena kalau itu disepelekan oleh generasi ini berarti rusak sekali.
gitu ya. Nah ini yang harus jadi PR buat kita, harus menggabungkan semua hal, karena nikah kan juga bukan masalah syahwat saja, bukan hanya masalah syahwat saja, tetapi pernikahan itu adalah kebahagiaan dunia akhirat. Karenanya berarti kita punya tugas dengan keadaan seperti ini. Tidak hanya mereka cepat menikah, tapi memang mereka siap berumah tangga dengan semua ilmu yang harus dimiliki, dengan semua keahlian. Kalau laki-laki berarti sudah punya penghasilan dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab.